Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 4, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 4. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 4 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 22. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Selanjutnya silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Pencak Silat di Era Globalisasi. Lalu pada halaman 25 silakan adik-adik kembali membaca bacaan yang berjudul Menyalurkan Energi Listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Selanjutnya, setelah selesai membaca bacaan tersebut, kita akan membahas beberapa pertanyaan pada halaman 25. Nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawab. Jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik adalah air, panas bumi, angin, dan lain-lain. Nomor 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Jawab. Fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Nomor 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Jawab. Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Nomor 4 halaman 26. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Jawab. Saat ini segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut dalam diagram berikut. Mari bersama-sama kita mencoba melengkapi diagram halaman 26. Paragraf 1. Topik masalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf 2. Deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV. Lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu
energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Selanjutnya, kunci jawaban halaman 27. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang, coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Berikut adalah contoh jawaban. Pada PLTA, air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pusat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.